Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Delina Saluge dari Fakultas Keperawatan semester 2 Universitas Sariputra Indonesia Tumohon. Baik, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang agama Buddha. Agama Buddha pertama kali ditemukan di anak benua India dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama yang mencapai pencerahan penuh. Nah, agama Buddha sekarang sudah berusia 2540 tahun. Untuk saat ini agama Buddha telah dianut oleh 475 jiwa. Apakah arti kata Buddha? Kata Buddha berasal dari kata Bud yang berarti terjaga, menyadari, memahami. Kata Buddha menjadi sebuah gelar untuk seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Beliau meninggalkan kehidupan duniawinya, mencari jalan menuju kebahagiaan selama 6 tahun. Melalui kegagalan, beliau akhirnya menemukan jalan tengah. Untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha, selama 45 tahun beliau diajarkan prinsip-prinsip jalan tengah, yang juga disebut dengan Dharma atau kebenaran, hingga akhirnya beliau mangkat di usia 60 tahun. Apakah Buddha itu manusia? Meskipun lahir dari manusia, Buddha adalah makhluk yang memeluk diri sehingga memiliki kondisi dan kualitas yang batin yang sempurna, berbeda dengan manusia biasa, ibarat seekor ulat yang melakukan perubahan pada tubuhnya sehingga memiliki sayap. Ia tidak lagi disebut sebagai ulat tetapi kupu-kupu. Begitu pula makhluk yang telah mencapai kesempurnaan batin tidak lagi disebut sebagai manusia, dewa, tetapi Buddha. Apakah ajaran Buddha adalah sebuah filsafat? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, filosofia, cinta atau philo, kebijaksanaan, sophia. Jika berdasarkan pada pengertian ini, agama Buddha yang mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan bisa disebut sebagai filsafat. Agama Buddha sering juga disebut dengan Buddhisme. Isi ajaran agama Buddha yang mencakup permasalahan mendasar kehidupan yang berkaitan dengan realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan budi, dianggap oleh sebagian orang bersesuaian dengan pengertian dari filsafat atau jalan hidup. Oleh karena itu, penggunaan akhiran isme yang sering digunakan untuk menyebut sebuah ajaran filsafat dikaitkan dengan Buddha sehingga membentuk kata Buddhisme sebagai sebutan lain untuk agama Buddha. Apakah agama Buddha percaya akan adanya Tuhan? Hal ini tergantung pada pengertian kata dari Tuhan. Yang dimaksud di pengertian kata Tuhan adalah sosok pribadi pencipta dan penguasa alam semesta yang menentukan kehidupan manusia. Maka agama Buddha tidak mempercayai adanya Tuhan itu. Tetapi jika pengertian kata Tuhan adalah sangat di batas suatu kekuatan tinggi dari kekuatan manusia, seperti hukum, agama Buddha mempercayainya. Banyak pertanyaan, apakah agama Buddha menyembah patung atau berhala? Jawabannya tidak, karena sering terlihat bahwa agama Buddha itu menyembah patung-patung atau berhala. Namun sebenarnya agama Buddha memberikan penghormatan kepada simbol-simbol sifat-sifat suci dan agung terhadap Buddha, seperti cinta kasih, kebijaksanaan, kedamaian, sehingga dengan demikian kebanyakan orang menganggap bahwa agama Buddha itu menyembah patung. Sebenarnya agama Buddha tidak menyembah patung, hanya memberikan penghormatan saja. Apakah agama Buddha adalah agama damai? Jika pengertian dari kata agama yang dimaksud berarti suatu ajaran atau sistem keyakinan, maka agama Buddha adalah agama yang damai. Karena agama Buddha berisi ajaran atau sistem keyakinan yang mengajarkan cara mencapai kedamaian sejati, peduli terhadap lingkungan, dan peduli terhadap sesama. Apa yang telah Sang Buddha ajarkan? Selama 45 tahun Sang Buddha telah mengajarkan banyak hal, terutama mengajarkan tentang memahami penderitaan hidup dan cara mengatasi yang tercantum dalam 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yaitu: 1. Kebenaran mulia tentang dukkha atau penderitaan. 2. Kebenaran mulia tentang penyebab untuk atau dukkha. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang pendamnya dukkha. Yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan yang mengarah kepada padamnya dukkha. Apakah terdapat aliran atau nasab atau dalam agama Buddha? Ya, dalam perkembangan agama Buddha terdapat beberapa aliran atau mazhab yang muncul dari hasil penafsiran yang berbeda-beda.
terhadap ajaran Buddha serta pengaruh kebudayaan setempat di mana agama Buddha berkembang. Untuk itu, aliran atau mazhab tersebut sering juga disebut dengan tradisi agama Buddha. Apakah yang unik dari agama Buddha? Mari kita lihat bersama-sama. Agama Buddha adalah agama yang unik di antara agama-agama besar di dunia, menempatkan diri manusia pada posisi apa adanya sebagai perilaku penentu kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya. Agama Buddha juga menarik dan ditarik karena para pemeluknya dapat mencapai tingkatan yang sama dengan pendirinya atau Sang Buddha itu sendiri. Contohnya, di dalam agama Yahudi, Abraham sebagai pendiri agama membuat perjanjian dengan Tuhan, dan Musa diberikan hukum Taurat. Selain mereka tidak akan ada lagi orang yang lain menempatkan posisi yang sama dengan mereka. Dalam agama Kristen hanya ada satu Kristus, dalam agama Islam hanya ada satu Muhammad, dianggap sebagai nabi. Terakhir, orang yang lain tidak ada menjadi nabi. Setelah sebaliknya, agama Buddha, semua orang dapat mencapai kebijaksanaan, pencerahan, dan gelar yang sama dengan Siddhartha Gautama, yaitu Buddha yang Maha Sadar. Dari manakah untuk memulai mempelajari agama Buddha? Mulailah dengan mengetahui ajaran dasar yang merupakan ciri khas dari agama Buddha, seperti 4 kebenaran mulia dan 3 karakter keberadaan. Mempelajari dari awal hal-hal tersebut dan lakukanlah beberapa penelitian mengenalinya ke berbagai narasumber Buddhis terpercaya. Bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai agama Buddha? Informasi mengenai agama Buddha bisa dapat melalui berbagai macam cara, antara lain dengan mengunjungi vihara, membaca buku, hingga mengakses situs-situs Buddha. Cara terbaik adalah dengan mengunjungi vihara untuk bertanya langsung kepada para biarawan atau biku atau biksu dan mendengarkan ceramah mereka. Untuk cara lain, seseorang perlu bisa membedakan antara vihara dengan tempat ibadah agama lainnya, misalnya dengan biro atau kelenteng yang merupakan tempat ibadah kepercayaan tradisi Tionghoa. Informasi juga bisa dapat melalui buku-buku agama Buddha yang beredar luas di toko-toko buku dari penerbit Buddhis. Selain itu, internet juga menjadi sarana untuk mencari informasi tentang agama Buddha. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menjadi umat Buddha? Hal utama untuk menjadi umat Buddha adalah dengan memulai mempraktikkan dan mengkaji ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara batin seorang telah menerima Buddha sebagai guru, Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan Arya Sang sebagai teladan. Pastikan keinginan untuk menjadi umat Buddha karena ajaran Buddha terbukti membawa perubahan batin ke arah yang lebih baik, dan kita merasa nyaman dan cocok akan hal itu, bukan karena indah menariknya tradisi di mana agama Buddha berkembang, seperti tradisi bela diri Shaolin dari Tionghoa, bukan karena beberapa selebriti yang beralih keyakinan menjadi Buddhis, melainkan itu keyakinan kita sendiri. Baiklah, tadi kita telah mempelajari sejarah singkat tentang agama Buddha. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.